Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nur Indah Pusudasari dengan NIM 220103110112. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik yang berjudul gamifikasi dalam pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester isu dan tren digital learning. Yang pertama yaitu orientasi singkat tentang gamifikasi. Nah, gamifikasi adalah penggunaan elemen permainan seperti poin dan tantangan dalam pembelajaran dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan menarik. Tujuan dari gamifikasi ini itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dengan gamifikasi, siswa lebih aktif, terlatih berpikir kritis, dan belajar mengatasi masalah dengan cara yang seru. Yang kedua yaitu teori pokok yang menjadi landasan gamifikasi. Nah, pertama ini teori self-determination yang dikembangkan oleh Deji dan Lian. Ini menyebutkan bahwa manusia termotivasi jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, yaitu merasa mandiri, otonomi, terhubung dengan orang lain, keterkaitan, dan kompetensi. Dalam gamifikasi, tantangan, hadiah, dan umpan balik positif membantu memenuhi kebutuhan ini sehingga siswa lebih semangat dalam belajar. Teori yang kedua yaitu teori belajar konstruktivisme yang dipelopori oleh Piaget dan Vygotsky. Ini menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri ini melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, gamifikasi ini mendukung teori ini dengan membuat siswa aktif dalam belajar melalui eksplorasi, memecahkan masalah, dan menghadapi tantangan dalam permainan. Dengan begitu, siswa lebih terlibat dan mampu memahami materi dengan lebih baik. Nah, yang ketiga ini tantangan dari gamifikasi terhadap pengembangan pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Nah, gamifikasi di sekolah dasar ini menghadapi dua tantangan utama. Yang pertama itu tidak semua sekolah memiliki teknologi yang cukup seperti komputer atau internet. Nah, terutama di daerah terpencil. Kedua, beberapa guru ini kesulitan beradaptasi dengan metode ini karena terbiasa dengan cara mengajar tradisional dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk menerapkannya dengan baik. Selanjutnya yaitu peluang dari gamifikasi terhadap pengembangan pembelajaran di jenjang sekolah dasar. Nah, peluang dari adanya gamifikasi ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan seru, sehingga siswa ini lebih semangat dan aktif dalam belajar, serta termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, elemen seperti kerja tim dan tantangan kelompok membantu siswa dalam belajar berkomunikasi, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, ini itu sangat penting untuk perkembangan keterampilan sosial mereka. Yang terakhir yaitu penulis terdahulu. Nah, yang pertama yaitu penelitian berjudul penggunaan gamifikasi dalam proses pembelajaran yang ditulis oleh Hemi Yusuf tahun 2016. Dalam artikel ini itu membahas bagaimana gamifikasi yaitu penggunaan elemen permainan seperti poin, rencana, level, dan tantangan. Nah, ini itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Dengan bantuan teknologi ini, gamifikasi dapat membuat proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan menarik sehingga siswa itu lebih fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Penelitian yang kedua yaitu penelitian berjudul efektivitas gamifikasi dalam pembelajaran matematika yang ditulis oleh Nurjana dan tim penguji tahun 2021. Nah, artikel ini itu membahas tentang apakah gamifikasi dengan platform seperti Kahoot dan Quizizz efektif dalam pembelajaran matematika di SMP. Nah, mereka ini melakukan eksperimen dengan 27 siswa kelas 7 menggunakan tes sebelum dan sesudah belajar, pretest dan posttest. Hasilnya dianalisis menggunakan uji statistik untuk melihat apakah ada peningkatan kemampuan siswa.
Penelitian yang ketiga yaitu penelitian berjudul gamifikasi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, yang ditulis oleh Yogi Abdu Sri Legowo tahun 2022. Jurnal ini tuh membahas bagaimana gamifikasi digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dengan mengintegrasikan permainan ke dalam proses belajar, siswa ini menjadi lebih efektif, senang, dan terlibat. Meskipun permainan biasanya hanya dianggap hiburan, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa permainan bisa membantu mencapai tujuan belajar yang bermanfaat. Penelitian yang keempat ini yaitu penelitian yang berjudul The Gamification of Learning yang ditulis oleh Michael Sailer dan Lisa Homer tahun 2020. Nah, jurnal ini tuh menganalisis banyak studi tentang pengaruh gamifikasi terhadap proses pembelajaran. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa gamifikasi ini memberikan dampak kecil tapi signifikan pada pemahaman kognitif, motivasi, dan perilaku siswa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.